Pagi rekan-rekan semua. Kali ini morning briefing sedikit intermezzo terhadap market ya. Dari beberapa data tadi malam juga terlihat bahwa terjadi perlambatan atau terjadi negatif fundamental terhadap beberapa negara, termasuk di Australia barusan yang keluar, sehingga membawa pengaruh terhadap bearish price untuk keadaan Australia dollar dan US dollar. Oke, langsung saja terhadap morning briefing kali ini saya akan membawakan materi tentang gold, ya, emas. Kemudian yang menjadi sasaran kita adalah fokus terhadap negara India. India kita tahu mempunyai populasi yang besar setelah China. China menempati posisi di 1,3 miliar orang, sementara India 1,2 miliar orang. Sehingga cukup menarik untuk dilihat apabila pergerakan harga emas selalu dihubung-hubungkan dengan India, dikarenakan beberapa faktor. Salah satu faktor adalah faktor tradisi, kemudian dari counter juga membawa pengaruh terhadap permintaan emas di sana. Untuk melihat data secara fakta, India merupakan konsumen terbesar di emas dilihat dari permintaan. Yang menempati posisi pada tahun 2014, bulan Desember kuartal keempat kemarin menunjukkan bahwa terjadi peningkatan terhadap permintaan di India 2% dibandingkan dengan kuartal keempat 2013. Kemudian yang terjadi di China yang sebelumnya menempati posisi pertama untuk permintaan ternyata mengalami penurunan sebesar minus 27%, sangat besar. Meskipun kenaikan di India juga tidak terlalu besar, hanya 2%. Namun hal itu dapat mencerminkan bahwa India merupakan negara yang bisa mendrive pergerakan harga emas untuk saat ini. China dihubung-hubungkan dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi pada tahun 2015 nanti. Kemudian juga tingkat permintaan akan emas juga dirasa menurun tahun 2015. Namun yang terjadi di India terlihat meningkat. Kemudian saya gabungkan ini permintaan dari sisi untuk investment maupun untuk perhiasan, sehingga total yang terjadi untuk emas dalam bentuk ton yaitu sekitar 223,2 ton banyaknya untuk permintaan di India. Kemudian kalau kita bandingkan sendiri dari permintaan maupun supply dalam negeri mereka sendiri, memang China menempati posisi pertama, kemudian sangat besar, mendekati 50% dari permintaan mereka, dari supply-nya, dari domestik, sebesar 582,9 ton. Kemudian dari India, ternyata domestic supply yang terjadi sangat sedikit, di bawah 25% dari permintaan yang terjadi di India sebesar 987 ton permintaan di tahun 2014 yang lalu. Kemudian diikuti dari beberapa negara, dari Amerika Serikat, Turki, dan Thailand. Yang menarik adalah di Amerika Serikat ternyata domestic supply bisa melebihi dari permintaan dalam negeri mereka. Untuk yang emas dijadikan persediaan terbesar memang masih dipegang oleh Amerika Serikat, yang sepertinya ditujukan supaya untuk mengendalikan kekuatan dari pergerakan currency mereka, kemudian juga dari persediaan terhadap emas juga mempengaruhi terhadap kestabilan perekonomian. Jadi dijadikan alasan untuk investasi untuk menjaga kestabilan pers di Amerika Serikat. Namun yang terjadi di India, perlakuan emas sendiri sangat berbeda dari beberapa negara yang lainnya. Oke, kita melihat di sini permintaan akan emas dari konsumen maupun hasil dari impor emas ternyata setiap tahunnya di India sangat meningkat. Permintaan konsumen akan emas sangat meningkat. Tertera di sini hampir menyentuh ke angka 1.000 tons untuk tahun 2013. 2014 melebihi dari itu. Kemudian tren yang terjadi untuk gold import sendiri mengalami tren yang cukup
naik ya, cukup positif hingga mendekati ke angka 1.100 ton. Sehingga gold yang diimpor untuk India, jadi India mengimpor gold sendiri, seiring dengan waktu semakin lama semakin tinggi permintaan emas tersebut. Kemudian dari mana sebetulnya sumber dari emas tersebut dari India? Ternyata dari data diketahui bahwa India mengimpor lebih banyak dari negara Swiss sebesar 56%. Kemudian dari seluruh data-data impor di India, Uni Arab Emirates menempati posisi kedua sebesar 18%. Apabila kita melihat dari banyaknya, jadi komposisi dari importir terbesar di India terhadap dari gold ini, Swiss menempati posisi pertama. Kita tahu negara Swiss saat ini mengalami proses perekonomian yang cukup sulit dikarenakan pelepasan peg dari euro maupun euro ke Swiss melewati dari 1,2 yang hingga saat ini belum beranjak untuk kembali ke angka 1,2. Hal ini juga ditandai atau memberikan identifikasi bahwa Swiss masih membutuhkan beberapa negara yang membutuhkan hasil ekspor mereka untuk menjaga kestabilan mata uang mereka, yaitu Swiss franc. Kemudian keterkaitan antara Swiss dengan India saat ini terjadi tarik-menarik antara kedua negara yang saling membutuhkan. Jadi kalau kita melihat dari sini, perimbangan kepentingan dari kedua negara ini sangatlah erat. Kemudian dari India sendiri, ternyata ekspor terhadap batu mulia dan juga perhiasan yang mempunyai inti atau yang mempergunakan emas menjadikan bahan baku ternyata menempati posisi ketiga dari total ekspor yang terjadi di India. Kita melihat di sini dari petroproduk menempati posisi 20%, kemudian di gem dan jewelry sendiri 13%. Kemudian hal ini juga yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian India dari sisi pendapatan ekspor. Kemudian dari sisi kita melihat dari sisi latar belakang permintaan atau pembelian emas di sana, secara statistik kita melihat bahwa permintaan akan perhiasan maupun akan emas di India menempati posisi kelima dari permintaan domestic demand yang terjadi setelah kebutuhan medical. Jadi pengeluaran untuk kesehatan sendiri sebelum kebutuhan terhadap permintaan terhadap batu mulia, kemudian emas, kemudian perhiasan yang terjadi. Kemudian yang terlihat setelah itu baru terlihat permintaan terhadap pakaian dan lain-lain menempati posisi setelah permintaan dari perhiasan. Kemudian kita melihat di sini sudah barang tentu setiap negara juga sama. Saya kira permintaan yang paling utama adalah makanan dan lain-lainnya ya, termasuk edukasi dan medical. Kemudian latar belakang yang telah ditanya dari statistik dari Gold Survey sendiri ternyata menempati posisi sebagai emas menempati posisi sebesar 76,62% untuk tujuan saving. Baru kemudian tujuan pengakuan di 52,54%. Yaitu status sosial di India. Kemudian festival yang terjadi dimaksudkan untuk kultur di sana, termasuk peristiwa keagamaan menempati posisi yang cukup besar, yaitu sebesar 42,24%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa emas atau perhiasan yang berasal dari emas menempati posisi yang cukup signifikan terhadap komoditi ini di India. Kemudian kita melihat di sini kebijakan-kebijakan politik atau kebijakan-kebijakan ekonomi yang terjadi ternyata membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap pergerakan harga emas. Sebagai contoh, pada tahun 2012 impor ternyata di sana diadakan tax impor sebesar 2%, kemudian pada bulan Maret 2012 dinaikkan tax impor sebesar 4%, terjadi kenaikan, sehingga
keinginan untuk membeli emas sendiri tertahankan di negara tersebut, membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap pergerakan harga emas dunia. Kalau kita hubungkan dengan korelasi pergerakan harga emas, kemudian setelah beberapa tahun setelahnya hingga ke tahun 2013, 21 Januari 2013, 5 Juni 2013, hingga 13 Agustus 2013, sehingga mencapai tingkat yang cukup tinggi untuk tax impor di India untuk gold sendiri sebesar 10%. Kalau kita melihat kemarin kebijakan dari Menteri Perdagangan yang menginginkan terhadap impor ini dikurangi menjadi 8%. Jadi tingkat tax dikurangi 2% menjadi 8%, sehingga pada saat itu banyak analisis atau berita-berita yang masuk bahwa akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan pergerakan di emas apabila terjadi penurunan tax yang terjadi di India. Namun kemarin telah ditetapkan bahwa tax untuk sementara masih tetap berada di 10%. Menteri Perdagangan mereka tetap mengusulkan akan menurunkan tingkat tax ini untuk periode yang akan datang. Kalau kita melihat pergerakan semakin lama impor yang terjadi di India memang menurun. Januari tahun 2015 menurun dibandingkan dengan bulan September sebesar 150 metrik ton. Kemarin terlihat hanya sekitar 38,8 metrik ton. Kemudian pergerakan emas juga tidak terlalu besar atau tidak terlalu naik kalau kita melihat dari variabel ini. Kemudian kemarin juga India telah melakukan pemotongan tingkat suku bunga hingga ke 7,5% untuk menopang tingkat ekspor mereka. Kemudian juga hal ini menjadikan alasan kita bahwa currency war juga ternyata telah melanda di sebagian wilayah Asia setelah China. Kemarin pada bulan di September, India menetapkan bahwa 8%, dimulai dari bulan Mei, bulan tahun 2014 menetapkan 8% menjadi interest rate yang cukup stabil. Kemudian pada akhir tahun 2014 hingga Januari 2015 terjadi penurunan ke 7,5%. Kemudian kemarin juga terlihat diturunkan kembali ke 7,75%. Kemudian kemarin ke 7,5%. Nah, bagaimana dengan emas terhadap kebijakan-kebijakan di India? Nah, ini dia secara bukti bahwa korelasi antara tax impor terhadap emas apabila diturunkan akan membawa pengaruh terhadap peningkatan di harga emas. Setelah beberapa kali tax ditingkatkan di impor di emas di India sendiri, membawa pengaruh terhadap penurunan di harga emas. Pada tanggal 6 Maret 2012 terjadi penurunan hingga ke 15,20. Kemudian juga pada tanggal 21 Januari 2013 juga sama, harga emas juga mengalami penurunan setelah ditingkatkan tax impor yang terjadi di sana. Kemudian tanggal 3 Maret 2013 juga harga emas telah mengalami penurunan hingga ke 12,04. Kemudian kemarin level-level kemarin merupakan level-level kritis sebetulnya di pergerakan harga emas, manakala ada isu bahwa India akan menurunkan nilai tax yang terjadi di India sendiri. Saya kira India tetap merupakan barometer terhadap pergerakan harga emas setelah China dan negara-negara lainnya, Bu Sundari. Iya, Pak Dwi, menarik sekali ya tadi di awal dijelaskan mengenai peningkatan permintaan emas di India yang naik sebesar 2%, sementara dari China sendiri permintaan emasnya mengalami penurunan sebesar 2,7%. Dan sepertinya untuk emas minggu ini terjadi gejolak harga ya di akhir minggu ini, di mana nanti juga hari Jumat ada data Amerika yaitu non-farm employment change dan unemployment rate yang sepertinya bisa mempengaruhi pergerakan harga emas juga ya Pak ya? Ya, saya tadi hanya melihat dari faktor India saja terhadap emas. Sudah barang tentu emas dipengaruhi oleh yang lainnya, termasuk di dolar. Untuk sementara, sorry,
Untuk sementara dolar sendiri masih menempati posisi yang sangat bullish dari pergerakan di dolar indeks. Kemudian dari fundamental, saya melihat juga data-data fix untuk fundamental di dolar. Kemudian dari Janet Yellen kita melihat pidato-pidatonya sendiri dovish yang menghendaki tingkat suku bunga masih berada di level rendah. Kemudian dari emas secara teknikal langsung kita melihat, dari emas kita langsung melihat secara jangka menengah dan jangka pendek, emas memang masih mengalami bearish, ditandai dengan satu channel saat ini dalam keadaan bearish, dimulai pada bulan Maret, tanggal 2 Maret hingga 3 Maret pada awal bulan ini, telah membentuk suatu high yang lebih rendah daripada high sebelumnya pada bulan Maret tanggal 2, tanggal 3 lebih rendah lagi. Sehingga indikasi ini menunjukkan bahwa pergerakan harga emas hingga saat ini terus mengalami penurunan. Kemudian kebijakan-kebijakan dari beberapa negara, termasuk India tadi, saya rasa cukup sensitif untuk menaikkan pergerakan harga emas untuk sementara waktu ini apabila ada kebijakan terhadap tax di sana, yaitu tax impor apabila terjadi untuk bulan depan. Kemudian level-level 1208.98 untuk transaksi breakout dapat kita manfaatkan untuk posisi buy di emas. Kemudian saat ini kalau kita melihat dari pergerakan harga emas harian yang terjadi, memang masih berada di bawah harga high yang terjadi pada kemarin. Kemudian saat ini harga emas berusaha untuk mendekati harga high yang kemarin di kisaran 1208.98. Kemudian posisi yang terjadi, kita menempatkan posisi sell stop di 1197.88 untuk pergerakan harga emas untuk mengantisipasi pergerakan lebih lanjut pergerakan harga emas untuk turun. Kemudian bearish channel terjadi juga, kita melihat ke 118.07 untuk tujuan bearishnya. Kemudian cukup menarik kalau kita melihat langsung terhadap fundamental yang terjadi di minyak. Minyak kemarin diumumkan persediaan di Amerika Serikat cukup meningkat dari 8,4 million barrel menjadi 10,3 million barrel. Meningkat, supply yang meningkat. Kemudian yang terjadi malah pergerakan harga minyak yang terjadi kemarin meningkat juga. Jadi saya rasa peningkatan dari supply kemarin atau tadi malam tidak mempengaruhi terhadap pergerakan. Namun pergerakan harga minyak saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh sisi teknikal. Sisi teknikal yang terjadi, saya memperkirakan masih dalam keadaan sideways sebelum menembus ke angka 53.62 dengan chart daily. Kemudian pergerakan range yang terjadi di minyak juga tidak terlalu besar seperti beberapa saat yang lalu. Sehingga posisi minyak saya rasa untuk jangka panjang masih mempunyai ancaman untuk bearish. Kemudian di currency kita melihat, ya di currency tadi telah keluar untuk Australia dollar pengumuman untuk trade balance yang memburuk dari 0,50 billion menjadi 0,98 billion. Kemudian formasi yang dibentuk secara 4 jam, chart 4 jam sendiri masih berada di tengah-tengah dari symmetrical triangle sendiri. Kemudian kita mewaspadai untuk posisi breakout di 0.78589. Kemudian wilayah support terbaca di 0.774.80. Transaksi jangka pendek kita melihat di sini pergerakan di Aussie sendiri. Transaksi jangka pendek sendiri ternyata seharian kemarin Aussie masih dalam keadaan ranging. Kemudian kita batasi untuk posisi kosong kita atau tidak memasuki posisi dalam keadaan ranging. Kemudian kita memasuki posisi kembali untuk short di wilayah 0.78021 mengikuti pergerakan untuk jangka pendek, yaitu posisi sell untuk Australia dollar terhadap US dollar. Kemudian pergerakan di euro saat ini sangat sensitif dikarenakan isu bahwa quantitative easing akan diumumkan pada hari ini sekitar 1,1 miliar euro secara bertahap yang diperkirakan akan berlangsung selama 9 bulan. Dan secara nyata bahwa euro
kemarin telah terjadi penurunan hingga ke level terendah yang terjadi di 1.10604. Hingga saat ini pergerakan harga euro terus mengarah ke pelemahan sehingga dapat kita manfaatkan untuk posisi sell stop di 1.10596 sebelum menyentuh ke target Fibonacci di 161.8 di 1.098.34. 1.09834. Kemudian pergerakan pound sterling, kita melihat pergerakan pound sterling juga hampir sama dengan pergerakan dari euro sendiri. Ini membawa pengaruh terhadap pergerakan pound sterling, ya, mendekati dari breakout yang terjadi di 1.52509. Pergerakan masih dalam keadaan bearish. Fundamental yang terjadi di pound sterling juga belum cukup kuat untuk mengangkat pergerakan positif di pound sterling. Sehingga bearish sinyal masih tetap ada di pound sterling hingga ke target 1.52320. Kemudian dolar Kanada tadi malam tetap menetapkan tingkat suku bunga di 0.75%. Kemudian forecast juga tetap di 0.75%, membawa pengaruh terhadap penurunan dolar Kanada mendekati di titik support dari symmetrical triangle dengan chart daily sendiri, target di 1.23908. Kemudian saat ini support selanjutnya di angka 100 Fibonacci, 100% Fibonacci di 1.23499. Untuk pergerakan di dolar Kanada saya kira sangat mudah untuk tercapai. Kemudian tahap-tahap atau level-level waspada di 1.25768 yang merupakan 50% dari Fibonacci yang kita tarik dari swing dominan yang terjadi, yaitu pada awal Februari bulan lalu, harga terendah dan harga tertinggi yang terjadi pada awal bulan Februari bulan lalu. Kemudian pergerakan dolar, nah ini dia pergerakan dolar yang cukup besar setelah terjadi breakout dari channel yang teridentifikasi di 95.84. Kemudian saya kira pergerakan dolar saat ini terus mengalami kenaikan. Wilayah-wilayah cukup kritis kita bulatkan ke 96.36 dengan chart 4 jam atau chart mingguan yang terjadi di sini. Chart 4 jam dengan identifikasi untuk pergerakan mingguan di 96.36 di harga indeks dolar. Sambil menunggu pergerakan pada saat pengumuman non-farm payroll yang terjadi pada hari Jumat besok. Tadi malam juga diumumkan negatif untuk tingkat tenaga kerja dari National Employment, dari automatic data processing yang terjadi, terbaca juga negatif dari 250.000 menjadi 212.000. Jadi hal inilah yang membawa pengaruh sebetulnya terjadi perlambatan, kekhawatiran terjadi perlambatan dari sisi tenaga kerja di Amerika Serikat, Bu Sundari. Iya, Pak Dwi tadi sudah dibahas mengenai teknikal ya untuk mata uang. Bisa dibahas sedikit mengenai indeks saham, Pak, indeks saham Oke, kita Asia. lihat dari Nikkei. Nikkei sangat tepat kita kemarin menempatkan posisi untuk take profit setelah breakout di 17960. 18911 direspon secara reversal dengan chart daily. Nah ini dia reversal chart daily, kemudian diikuti dengan candlestick bearish yang merupakan identifikasi untuk pelemahan lebih lanjut di Nikkei. Kemudian hal ini juga apabila kita melihat target untuk penurunan Nikkei, saya rasa pergerakan lanjutan untuk di Nikkei di 18301 yang merupakan 161.8% dari Fibonacci yang terjadi kita tarik dari swing terakhir yang terjadi pada chart daily kali ini. Jadi pergerakan untuk saat ini kita memegang posisi short atau sell di Nikkei sementara ini. Kemudian tahapan untuk stop loss kita jaga di 18960 untuk di Nikkei apabila dia naik kembali ke situ. Kemudian di Hang Seng
Kita lihat Hang Seng di sini, pergerakan Hang Seng terus mengalami penurunan setelah beberapa hari, dimulai pada awal bulan Maret ini, terus mengalami penurunan setelah tingkat suku bunga diturunkan. Hingga saat ini tren saya rasa masih terus mengalami penurunan karena telah terjadi breakout pada tanggal breakout terendah, harga terendah pada tanggal 12 Februari 2015 menjadikan patokan kita. Kemudian dengan chart daily sendiri, tren yang terjadi saya rasa masih dalam keadaan bearish. Kemudian target untuk pergerakan harga Hang Seng secara teknikal kita mengambil target maksimal itu di 23.948. Kemudian harga keseimbangan yang terjadi dimulai pada harga terendah kemarin hingga harga tertinggi kemarin, kita mengambil 50% dari harga tersebut 24.416. Jadi saya kira Hang Seng masih mengalami bearish untuk pergerakan harian untuk hari ini, Bu Sundari. Silakan Bu Sundari, saya rasa untuk morning briefing sampai di sini silakan disimpulkan. Oke, Pak Dwi, terima kasih. Tadi sudah dibahas mengenai beberapa mata uang dari mulai euro yang masih melemah menjelang peluncuran program quantitative easing dari Bank Sentral Eropa yang akan membahas mengenai kapan waktu untuk memulai program pembelian obligasi dan apa saja yang aset yang akan dibeli nanti ya. Kemudian dari Inggris masih mengalami penurunan juga ke level terendah selama 3 pekan terhadap dolar pada hari Rabu kemarin setelah data menunjukkan aktivitas sektor jasa Inggris yang melambat pada bulan Februari meski menunjukkan pertumbuhan yang solid. Dan dari emas juga kita masih menunggu ya untuk data Amerika yang bisa mempengaruhi pergerakan harga emas di minggu ini. Dan untuk data-data yang keluar pada hari ini, kita nanti menunggu official bank rate dari Inggris yang diprediksi akan tetap di 0,5%. Kemudian dari zona Eropa juga ada minimum bit rate yang juga diprediksi tetap di 0,05%. Dan di malam ada data unemployment claims dan data dari Kanada ya mengenai PMI. Untuk unemployment claims diprediksi mengalami penurunan dari sebelumnya 313.000 menjadi 293.000. Oke, itu data-data yang keluar pada hari ini. Saya rasa cukup sekian untuk morning briefing hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi pada morning briefing hari ini. Semua materi yang terdapat pada morning briefing hari ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Namun demikian, kami berusaha menyajikan berita terbaik bagi rekan-rekan semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa pada morning briefing berikutnya.